Pengamatan hari pertama dilakukan di stop site 2 Bledug Kuwu, yang berlokasi di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Lokasi ini berada pada titik koordinat 07 derajat, 19 menit, 03,15 detik, lintang selatan dan 110 derajat, 51 menit, 56,01 detik bujur timur. Dengan kondisi cuaca hujan deras, stop site ini termasuk dalam zona Rembang. Dengan satuan batuan dari formasi tahun, fenomena geologi utama di lokasi ini adalah gunung lumpur atau mud volcano. Fenomena ini terbentuk akibat pelepasan gas metana dari dalam bumi yang membawa lumpur dan mineral dari bawah permukaan ke atas, membentuk letupan secara periodik. Lumpur di Bledug Kuwu memiliki karakteristik khas, yaitu kaya akan mineral akibat aktivitas panas bumi. Lumpur ini juga mengandung kadar garam dan gas sulfur, namun tidak berbau menyengat. Secara ilmiah, fenomena ini berkaitan erat dengan aktivitas mud diapir, yaitu naiknya material sedimen halus bertekanan tinggi ke permukaan melalui rekahan atau sesar. Proses ini dipengaruhi oleh struktur geologi bawah permukaan, tekanan gas, dan jenis batuan di sekitarnya. Koordinatnya berapa, tanggal pasti tanggal, jam, cuaca, ini bisa dimaklumi. Jadi nanti pembaca juga yang dilapori ngerti, oh hujan gitu. Kan tidak mungkin besok pagi balik lagi karena hujan gitu. Nanti lama-lama tidak sesuai dengan agenda. Jadi posisi kita sekarang berada di lokasi di daerah yang namanya daerah apa? Bledug Kuwu. Daerah Kuwu. Tapi di Kuwu ada Bledug, jadi ini Bledug Kuwu. Daerahnya Bledug itu mengambil kata dari bahasa Jawa ya. Kalau Bledug itu anak apa? Pehan? Anak apa? Anak gajah. Gajah. Gitu. Kalau anak ayam kan kuto. Kalau Lalu-lalu. anak bebek itu apa namanya? Meri. Meri dan seterusnya. Tapi anak gajah orang Jawa menyebutnya Bledug. Karena mungkin waktu keluar itu seperti anak gajah ya. Panas mau hujan. Ini Bledug Kuwu. Kalau daerahnya bukan daerah Bledug tapi daerah Kuwu. Mungkin kalau di Kremesan ada Bledug juga namanya Bledug Kremesan atau Grebuk. Di daerah Kesongo ada Bledug yang namanya Bledug Kesongo gitu ya. Oke. Nah, secara genetik ini merupakan suatu lokasi di mana cukup lengkap, baik itu secara paleontologi maupun seismik, itu yang diteliti oleh Pak Burhanuddin Nur
dari banyak sebenarnya yang meneliti, tapi saya baca dari Pak Burhanuddin Nur itu mengacu kepada data-data paleontologi yang umurnya adalah Miocene N berapa itu? Oh ya, itu Henot dari Bapak sudah dibaca belum? Henot. Saya mau menunjuk salah satu untuk membaca sekarang. Sudah tak kirim toh kemarin sore. Henot. Nanti dibaca bagian yang Bledok Kuwu. Siapa yang mau baca kamu juga boleh. Nah ini kamu yang sudah di depan. Biar diperdengarkan teman-teman. Suruh baca kok ya. Topside 2 bentuk Kuwu. Pemicu dan sumber material gunung lumpur yang berada di zona Rembang masih belum konklusif dan memberikan banyak peluang untuk dilakukan penelitian. Burhanuddinur 2012 menyebutkan gunung lumpur di zona Rembang yang diwakili oleh gunung lumpur Kuwu, Cangkinang, Cerewet, dan Jarlor Anak Kesongo menunjukkan percampuran umur sumber lumpur dari Miocene awal sampai Neopoliocene pada formasi tahun. Pembahasan mekanisme pembentukan gunung lumpur mengacu pada integrasi analisa data permukaan dan bawah permukaan dari analisa data pada tatanan tektonik kompresional. Jelas ya, jadi karena tatanan tektonik kompresional. Ini kalau tadi gambarnya gimana? Di mobil ya? Ya udah, lihat gambarnya masing-masing stratigrafi. Yang ada kendeng itu, ya balik lagi mbak. Enggak, kebablasan. Itu bener peta tadi ada. Yang satu lagi. Nah itu, pokoknya begitu itu petroleum system ya. Jadi kita harus ngerti stratigrafi dan struktur itu ya. Nah itu untuk petroleum system bagian tengah ya. Nah formasi tahun itu besok kita cek lagi di daerah lokasi pengamatan kelima di daerah Kolaman. Itu juga ada singkapan formasi tahun, tapi dalam bentuk singkapan. Kalau ini kiriman dari bawah ini. Tepatnya di mana Pak? Buktikan kedalamannya berapa? Ya mungkin dari teknik bisa digunakan ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Tapi udah tanya-tanya sejak kapan tuh? Kenapa ya enggak coba nanti? Cynthia tadi tanya, Pak ini sejak mulai kapan? Nah, tapi saya lahir sudah ada. Dan menurut kisah-kisah zaman kerajaan Jepang, ngerti Jepang dong, kerajaan Jepang dulu pernah ada. Itu sudah ada ini. Mungkin kalau mbah-mbah yang zaman Denak masih hidup, mulai kapan Mbak? Dari dulu sudah ada. 5 tahun berapa itu? Jadi ini apa, clay itu ada sebetulnya ada 4 tipe kan, itu sembilan ya. Yang paling umum, kalau tipenya ada puluhan, tapi yang kalian harus tahu 4 yaitu monorilonit atau merilonit ya, itu yang paling reaktif yang dehidrasi. Jadi kalau dia kena air dia swelling. Ada monorilonit. Dan ini bahan bentonit. Monorilonit. Bahan pembuat bentonit. MONT. Monorilonit atau spektik. Kemudian ada ilit. Nanti kita lihat di ILLTE. Kemudian ada kaulinit dan ada klorit. Ilit dan sisanya 3 ini tidak mengembang kalau kena air. Dia justru nanti kalau kena air justru pecah-pecah. Nah itulah yang menyebabkan seperti lapindo. Jadi dia mudah reaktif kemudian pecah. Ini kan tulian. Kalau kering dia pecah nggak? Ini ciri lempung. Dia sudah pecah. Nah ketika pecah kalau itu lubang bor, maka terjadi apa? Pecahkan ya. Nah memperlebar lubang sehingga bisa terjadi akibatnya apa? Loss sirkulasi. Tapi memang loss sirkulasinya itu. Jadi makanya itu kenapa yang mengebor itu kalau menemui lempung itu banyak masalah.
Jadi harus segera di-tracing. Gitu ya, itu intinya. Apapun perdebatan di luar, kalau menemukan kenapa? Karena Indonesia itu seperti tak bilang klimatnya tinggi, iklimnya lembab, sehingga mudah lapuk. Kita nggak punya klimsen, nggak punya. Adanya selisen. Ya, jadi ada lempung. Nah, lempung itu memang bisa bermasalah, salah satunya ini. Tetapi ini adalah natural. Kalau dilatih dulu akibat pemboran. Ada lubangnya kan yang dibuat oleh manusia kan. Kalau di sini enggak, dibuat oleh Tuhan, jadi keluar sendiri. Gitu ya. Nah, makanya itu memang hati-hati. Itu kemudian apa? Karena ini clay mengandung garam tinggi. Garamnya tinggi, makanya bisa dikeringkan jadi garam itu. Ya, jadi dan garam itulah nanti pertanyaan Cynthia. Gitu ya. Jadi gini, ketika clay itu dia mengandung garam tinggi ya. Kenapa bisa garam tinggi? Karena ketika dia menyerap air di batuan itu tidak dilemparkan keluar, tidak dialirkan keluar, karena dia impermeable kan, jika dia diloket, dikunci dirinya kan, dan kemudian nanti bisa mengembang ya kan, kalau banyak airnya. Kalau enggak dia cukup tinggi. Dan karena diisolated oleh dirinya sendiri, sehingga air itu makin dalam, makin mulai makin tinggi garamnya, makin dalam makin tinggi kegaramannya. Nah itu kalau makin tinggi garamnya, otomatis apa, densitasnya lebih tinggi. Kalau air tawar kan densitasnya 1 ya nggak? Kalau air asin densitasnya 1 plus ya ya, 0,02 atau lebih tinggi lagi ya, tergantung kondisinya ya. Nah, oleh karena garamnya tinggi, densitasnya tinggi, sehingga mempengaruhi apa? Tekanan pori dari lidah. Nah, oleh karena itu pada air asin tekanan porinya berapa? 0,465 atau ke atas ya. Di atas 0,45 PSI per mili. Kalau air tawar 0,433. Nanti apa? PSI per mili. Nah, ketika tekanan lebih tinggi di dalam formasi akibat garam itu, nah bisa menyebabkan apa? Defect. Jadi selain masalah low sirkulasi, swelling tadi, pengembungan ya, bisa tadi tikung akibat ini. Nah, kemudian jadi paham ya, kenapa ketika mengebor menemui ini apa clay itu hati-hati, karena tekanannya pasti nanti lebih tinggi terekam. Jadi oleh karena itu Anda harus mengatasinya di mana? Mainkan lumpur. Diperberat ya, sirkulasi selanjutnya diperberat. Jadi lumpur lempung, dengan lumpur ya kita kalau bicara ilmiahnya, lempung ini banyak bermasalah, mulai dari tadi swelling, penggemboran ya kan. Kalau ada swelling tangannya kan, ada swelling ini pemboran kan ya, yang tadi itu. Nah, ini lubang bor gini ya, karena swelling dia gini, dipencet sini. Nah, terjepit pipanya. Iya ya. Ini lempung sorry kan. Lempung itu satu, karena dia mengandung tinggi monorilonik. Kemudian kalau dia tadi lempungnya tinggi eyelid, dia pecah, jadi lebih lebar. Kalau tadi ini lebih lebar, sehingga apa? Bisa salah satunya boson dan bisa muncul robbing, apa nggak banyak. Kemudian yang kedua, sirkulasi. Kemudian apa lagi kalau banyak lempungnya? Diboli. Atau diboli, ya kan? Tambahan ya. Jadi kemudian apa lagi? Kasih coba tekanannya tadi ditanyakan Cynthia ini. Apalagi hati-hati lempung yang tipis. Karena sel ada sel tipis, sininya lempung. Tebal. Gasnya tinggi. Pemboran mulai hati-hati. Karena tekanannya mulai meningkat. Bisa terjadi nanti ada parameter pemboran yang dibaca, ada background gas, Selamat
Selamat sore teman-teman. Jadi seperti biasanya kalau kita ke lapangan ditulis sampai sini jam berapa, koordinatnya berapa, tanggal wajib ya, tanggal, jam, cuaca. Ini bisa dimaklumi, jadi nanti pembaca juga yang dilapori ngerti, oh hujan gitu. Kan tidak mungkin besok pagi balik lagi karena hujan gitu. Wah, nanti berlama-lama tidak sesuai dengan agenda. Jadi posisi kita sekarang berada di lokasi di daerah yang namanya daerah apa? Daerah Kuwu. Tapi di Kuwu ada Bledug. Jadi ini Bledug Kuwu. Daerahnya Kuwu. Bledug itu mengambil kata dari bahasa Jawa ya. Kalau Bledug itu anak apa? Kehan? Anak gajah. Gitu. Kalau anak ayam kan kutok. Kalau anak bebek itu apa namanya, minti dan seterusnya. Tapi anak gajah orang Jawa menyebutnya Bledug. Karena mungkin waktu keluar itu seperti anak gajah ya. Jadi Bledug Kuwu. Kalau daerahnya bukan daerah Bledug tapi daerah Kuwu. Mungkin kalau di Kremesan ada Bledug juga namanya Bledug Kreme atau Grebuk. Di daerah Kesongo ada Bledug yang namanya Bledug Kesongo gitu ya. Oke. Nah, secara genetik ini merupakan suatu lokasi di mana suatu formasi itu mengalami kompresi ya toh. Nah, mungkin kalau mau diceritakan ini mengacu kepada peneliti yang bisa ya, peneliti dianggap sebagai hal yang valid karena datanya juga cukup lengkap baik itu secara paleontologi maupun seismik. Itu yang diteliti oleh Pak Burhanuddin Nur. Dari banyak sebenarnya yang meneliti, tapi saya baca dari Pak Burhanuddin Nur itu mengacu kepada data-data paleontologi yang umurnya adalah Miocene. N berapa itu? Oh ya, itu handout dari Bapak sudah dibaca belum? Handout. Saya mau menunjuk salah satu untuk membaca sekarang. Sudah tak kirim toh kemarin sore, handout. Nanti dibaca bagian yang Bledug Kuwu. Siapa yang mau baca kamu juga boleh. Nah itu kamu yang sudah di depan. Yuk. Biar diperdengarkan teman-teman. Suruh baca kok ya. Sampai 2 Cuma untuk pemicu dan sumber material gunung lumpur yang berada di zona Rembang masih belum konklusif dan memberikan banyak peluang untuk dilakukan penelitian. Burhanuddin Nur 2012 menyebutkan gunung lumpur di zona Rembang yang diwakili oleh gunung lumpur Kuwu, Cangkinang, Cerewet, Benjarlor, Anak Kesongo menunjukkan percampuran umur sumber lumpur dari Miocene awal sampai Neopoliocene pada formasi Tawon. Pembahasan mekanisme pembentukan gunung lumpur mengacu pada integrasi analisa data permukaan dan bawah permukaan. Dari analisa data mikropaleontologi lumpur diperoleh informasi bahwa formasi sumber material gunung lumpur yaitu formasi Tawon yang diendapkan pada tatanan tektonik kompresional. Jelas ya, jadi karena tatanan tektonik kompresional. Ini kalau tadi gambarnya di mana? Di mobil ya? Ya udah, lihat gambarnya masing-masing stratigrafi. Yang ada kendeng itu, ya balik lagi Mbak. Enggak, kebablasan. Itu benar peta tadi, ada ya satu lagi. Nah itu. Tadi yang saya gelar di papan itu ya. Tadi kan kita di zona apa namanya? Kendeng. Nah sekarang di zona Rembang. Nah dari itu berdasarkan analisa data permukaan maupun bawah permukaan, itu sangat diyakini oleh peneliti bahwa ini merupakan bagian dari formasi. Ayo dibaca stratigrafinya. Di zona Rembang ada formasi apa saja tadi? Tawon ya. Nah itu yang sampai sekarang bisa kita lihat tuh naik ke atas. Umurnya apa tadi?
Miosen awal sampai Pliocene. Itu berdasarkan fosil foraminifera ya plankton ya toh. Itu diteliti identik dengan formasi tawon yang ada di tempat lain maupun dari data-data pemburuan ya. Itu dari darah permukaan. Data bawah permukaannya adalah line seismik. Jadi dari analisis seismik itu sangat diyakini adanya suatu rekahan-rekahan. Jadi formasi itu tidak mulus terus masif gitulah. Dia mengalami rekahan-rekahan. Nah, karena kompresi, karena dia itu merupakan suatu clay ya. Nah, jadi dia mencari titik jalur-jalur lemah sehingga naik ke atas seperti yang dapat kita lihat seperti ini. Oke. Nah ini sambil hujan-hujanan, tapi alhamdulillah ada tempat berteduh. Teman-teman mungkin mau menanyakan sesuatu berkaitan dengan Bledug Kuwu, silahkan. Mau dikaitkan dengan bledug-bledug yang lain, monggo. Tapi ini kita berada di Kuwu, hasil penelitian yang ada di Kuwu dari Pak peneliti terdahulu seperti itu. Dan tadi disebutkan masih terbuka kemungkinan untuk membuka penelitian lebih lanjut. Gitu teman-teman. Nah tawon itu kalau sampai ke atas ketemu formasi apa lagi? Ngerayong. Nah ini kalau di bawah sana bertindak sebagai batuan apa secara petroleum system? Batuan induk. Nah ini merupakan batuan induk yang potensial. Seperti besok teman-teman mau ke Kawengan aja ya, lapangan Kawengan, mau ke sana. Nah Kawengan besok mungkin sudah menceritakan tentang eksploitasi. Tapi sebenarnya secara geologi Kawengan itu dibentuk dari batuan induknya di-generate oleh formasi tawon. Kemudian terakumulasi di formasi ngerayong. Terus keprotnya apa itu? Di atasnya lagi, di atas ngerayong. Nah itu, pokoknya begitu itu petroleum system ya. Jadi kita harus ngerti stratigrafi dan struktur gitu loh. Ya. Nah itu untuk petroleum system bagian tengah ya. Nah formasi tawon itu besok kita cek lagi di daerah lokasi pengamatan kelima. Di daerah Polaman itu juga ada singkapan formasi tawon, tapi dalam bentuk singkapan. Kalau ini kiriman dari bawah nih. Tempatnya di mana Pak? Ya dibuktikan. Kedalamannya berapa? Ya mungkin dari seismik sih bisa diperkirakan ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Tadi ada tanya-tanya sejak kapan nih? Siapa ya Mbak? Siapa tadi? Cynthia, Pak. Cynthia tadi tanya, Pak ini sejak mulai kapan? Ya, tapi saya lahir sudah ada. Dan menurut kisah-kisah zaman kerajaan Demak, ngerti Demak toh? Kerajaan Demak dulu pernah ada. Itu sudah ada ini. Mungkin kalau mbah-mbah yang zaman Demak masih hidup, mulai kapan Mbah? Dari dulu sudah ada. Demak tahun berapa itu? Demak itu ya setelah bubarnya Mojopahit, sekitar Mojopahit kan bubar tahun 1000 berapa ya? Oh, apa? 1800 sudah ada ini Mataram. Demak, Mataram sini belum. Pokoknya setelah Majapahit bubar, muncul kerajaan Islam Demak. Itu dalam tulisan-tulisan sejarah Demak sudah ada Bledug Kuwu. Karena ada cerita tentang pengambilan garam ini loh. Jadi ini garam ini bukan garam laut tapi garam asli dari Kuwu. Awal mulanya 1400. Ya? Awal mulanya 1470. Ya itu. Demak. Ya. Tapi sudah lama banget ya. Awal mulanya gitu ya maksudnya. Jadinya ini gimana Pak? Oh terjadinya ya karena adanya suatu rekahan. Jadi rekahan itu seperti apa? Itu patahan yang dibentuk oleh karena tektonik, ya. Terus di situ ada kompresi. Kalau ada gambarnya yang tadi kuning tadi, itu bisa
digambarkan mana yang kuning tadi, apa gambar tektonik tadi. Nah ini, yang kuning. Tektonik lempeng. Nah ini. Ini zona Rembang. Zona Rembang itu kan teman-teman juga punya semua loh ini, ya. Itu kan ada, ini istilah belum pernah dengar ya. Flower structure. Flower itu bunga, structure itu struktur. Struktur seperti bunga. Ya enggak, itu kayak bunga itu loh di zona Rembang. Itu kompresinya cukup besar sehingga mengakibatkan bahkan tidak hanya di Kuwu sebenarnya. Tadi sudah disebutkan ada Kesongo, Krewek, itu juga ada beleduk semacam ini tapi kecil ya. Mulanya seperti itu. Sehingga apa? Formasi tawon yang plastis ini ya, itu nek bocah Jawa mencocoknya apa bahasa Indonesia deh. Kayak gini loh, kamu pegang lumpur gini kan itu loh. Nah, seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Ya. Itu ya, jadi formasinya formasi tawon. Itu berdasarkan data permukaan maupun seismik gitu. Cukup jelas. Flower structure ini kan di Rembang itu kayak makanya disebut flower structure. Nah itu makanya bentuk-bentukan antiklin seperti itu sangat potensial sebagai perangkap migas. Makanya seperti di Kawengan, Ledok itu semuanya dibentuk oleh struktur-struktur semacam ini. Tapi besok ke Kawengan saya nggak ikut. Tapi ke sana teman-teman sudah punya mengintegrasikan ilmu seperti ini untuk ini di antiklin Kawengan. Nah, nanti mungkin kalau ada kesempatan peta di lembar Bojonegoro tadi bisa kita cek bentuk strukturnya seperti apa di daerah Kawengan, itu bisa dilihat dari penampangnya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini Bu Sari gambar flower structure, seneng dia proyeknya di sini dulu apal dengan bawah permukaan di sini. Berbeda ya. Itu flower structure dibesarkan. Bu Sari kalau gambar kan bagus. Nah, itu ya di antara patahan-patahan itu ya, seneng loh kata-kata patahan loh. Sesar maksudnya. Ini ada minyaknya bisa Kompresi. Nah, tekanan itu bisa kompresi, bisa ekstensi. Kalau kompresi itu saling mendekat, ekstensi saling menjauh. Kalau menjauh menimbulkan regangan, membentuk cekungan. Kalau ini enggak, malah naik ke atas. Bagus ya Bu Sari gambarnya, kok enggak dari tadi ya. Udah terima kasih banget. Mau menambahkan Bu tentang clay ini? Perlempungan barangkali. Bu, ada yang tanya gitu loh biar oke. Tadi waktu di sana itu tadi ada sempat bilang terjadi karena gas itu kenapa Ibu? Oh, gas. Gas di dalam lumpur itu gimana Ibu? Oh, gas. Ya, ini nanti sama inilah. Batuan induk kan mengandung kerogen mungkin. Mau dijelaskan? kasih. Jadi ini clay itu sebetulnya ada 4 tipe kan, itu sering bilang ya, yang paling umum. Kalau tipenya ada puluhan, tapi yang kalian harus tahu 4, yaitu monorilonit. Monorilonit. Ya, itu yang paling reaktif, yang hidrasi. Jadi kalau dia kena air dia swelling. Catat monorilonit. Dan ini bahan bentol. Monorilonit. Bahan pembuat bentol. MONT. Monorilonit atau selektif juga boleh orang bilang. Kemudian ada ilit. Ilit. ILLTE. Ilit. Kemudian ada kaulinit dan ada klorit. Ilit dan sisanya 3 ini tidak mengembang kalau kena air. Dia justru nanti kalau kena air justru pecah-pecah. Nah itulah yang menyebabkan seperti lapindo. Jadi dia mudah reaktif kemudian pecah. Ini kan kuliah. Kalau kering dia pecah nggak? Nah itu ciri lempung. Tapi dia mudah pecah.
Nah, ketika pecah kalau itu lubang bor, maka terjadi apa? Fracture kan, pecahkan kan? Nah, memperlebar lubang bor, sehingga bisa terjadi akibatnya apa? Loss sirkulasi. Tapi memang loss sirkulasinya itu. Jadi makanya itu kenapa mengebor itu kalau menemui lempung itu banyak masalah. Jadi harus segera di casing. Gitu ya, itu intinya. Apapun perdebatan di luar kalau ketemu karena kenapa? Karena Indonesia itu seperti Pak Lis bilang klimatnya tinggi, iklimnya lembab sehingga mudah lapuk. Kita nggak punya clean sand, nggak punya. Adanya sally sand. Ya, jadi ada lempungnya. Nah, lempung itu memang bisa bermasalah, salah satunya ini. Gitu. Tapi ini adalah natural. Kalau di Lapindo akibat pemboran. Ada lubangnya kan yang dibuat oleh manusia kan? Kalau di sini enggak, dibuat oleh Tuhan, jadi keluar sendiri. Gitu ya. Nah, makanya itu memang hati-hati. Terus kemudian apa? Karena ini clay mengandung garam tinggi. Garamnya tinggi, makanya bisa dikeringkan jadi garam itu. Ya, jadi dan garam itulah nanti ke pertanyaan Cynthia, gitu ya. Jadi gini, ketika clay itu dia mengandung garam tinggi ya. Kenapa bisa garam tinggi? Karena ketika dia menyerap air di batuan, itu tidak dilemparkan keluar, tidak dialirkan keluar. Karena dia impermeable kan, sehingga dia diloket, dikunci untuk dirinya kan, dan kemudian nanti bisa mengembang ya kan, kalau banyak airnya. Kalau enggak dicukupi. Dan karena di isolated oleh dirinya sendiri, sehingga air itu makin dalam, makin selai, makin tinggi garamnya. Makin dalam, makin tinggi kegaramannya. Nah, itu. Kalau makin tinggi garamnya, otomatis apa? Densitasnya lebih tinggi. Kalau air tawar kan densitasnya 1, ya enggak? Kalau air asin densitasnya 1 plus, ya enggak? 0,02 atau lebih tinggi lagi ya. Tergantung kondisinya ya. Nah, oleh karena garamnya tinggi, densitasnya tinggi, sehingga mempengaruhi apa? Tekanan pori dari fluidanya. Oleh karena itu pada air asin, tekanan porinya berapa? 0,465 atau ke atas ya. Di atas 0,45 PSI per liter. Kalau air tawar 0,433. Jadi apa? PSI per liter. Nah, ketika tekanan lebih tinggi di dalam formasi akibat garam itu, nah bisa menyebabkan apa? Kick tadi. Jadi selain masalah low sirkulasi, swelling tadi, pengembungan ya, bisa tadi kick akibat ini. Nah, gitu ya. Jadi paham ya, kenapa ketika mengebor menemui ini clay itu hati-hati karena tekanannya pasti nanti lebih tinggi terekam. Jadi oleh karena itu Anda harus ngatasinya gimana? Mainkan lumpur, nah, diperberat ya. Sirkulasi selanjutnya diperberat. Jadi lempung, jangan lumpur ya, kita kok bicara ilmiahnya. Lempung ini banyak bermasalah, mulai dari tadi swelling, pengembungan ya kan. Kalau ada swelling tangannya, nah ada swelling, ini pemboran kan ya, yang tadinya sini, nah ketemu begini saya. Nah ini lubang bor dinding ya, karena swelling di sini, digencet ini. Nah terjepit pipanya, iya enggak? Ini lempung misalnya kan, lempung itu satu karena dia mengandung tinggi monoironit. Kemudian kalau dia tadi lempungnya tinggi eyelid, dia pecah, jadi lebih lebar. Kalau tadi ini lebih lebar, sehingga apa? Bisa salah satunya bosan, nggak bisa ngukur logging, karena nggak bagus. Kemudian yang kedua, terus sirkulasi. Kemudian apa lagi kalau banyak lempungnya? Bowling. Mental di bawah ini ya kan? Tambahan itu ya. Jadi kemudian apa lagi? Tapi karena tekanannya tadi yang ditanyakan Cynthia tinggi. Apalagi hati-hati lempung yang tipis. Lempungnya tipis apa? Sen, ada sen tipis. Sininya lempung
tebal, itu gasnya tinggi. Pembola mulai hati-hati, karena tekanannya mulai meningkat, bisa terjadi kick juga. Nanti ada parameter pemboran yang terbaca, ada gas, background gas, ya macam-macam. Ya, terima kasih. Ada lagi? Bagaimana Cynthia? Cynthia gimana? Gimana? Sudah jelas? Nah, yang mau ke pemboran hati-hati itu ya, kalau batu pasti nggak banyak tingkat. Aduh, batu lempung. Dari penelitian yang saya baca ini kan batuan induk ya. Formasi tawon ini batuan induk. Itu dipercaya mengandung apa tadi? Gas. Mengandung gas. Karena dia kan ada kerogennya, material organiknya. Nah, itu membentuk gas. Nah, kaitannya dengan petroleum system, tapi pernah ditawarkan oleh teman-teman ini, ya para itu kayak Pak, siapa kayak Ketua IAGI barangnya itu loh, Ketua IAGI menawarkan ini kemungkinan kalau lintas ilmu bisa, tapi bukan petroleum system yang konvensional, tapi non konvensional, sehingga tawon itu bisa dibor bukan di anti clean ya, tapi ya di lapisan yang ya itu langsung mungkin dengan itu harus memerlukan pemahaman dari lintas ilmu, karena diyakini dia kaya akan gas. Ya mudah-mudahan ke depan itu secara teknologi bisa mengambil gas dari yang keluar seperti ini di tempat lain gitu loh. Ini juga bisa kubah garam ya. Halit. Halit. Kubah garam. Kayak itu loh, apa jerawat. Kalau dicos kan keluar kan. Nah ini. Kayak mobil di Lapindo tuh kena kubah garam. Kubah garam juga lempung itu. Ya, cuman tinggi garam. Tapi jangan dihubung-hubungkan jerawat yang tadi ya, bukan. Ini perumpamaan. Oke, selain Cynthia siapa lagi? Kalau banyak pertanyaan saya juga nanti mencari-cari juga referensi, kita belajar bareng. Kalau ada kubah garam kalian ngebornya gimana? Pakai apa? Modelnya. Lurus langsung ditembus apa gimana? Pinter banget. Ini ya, ayo satu-satu kok. Ini model pancingan kayaknya ke sana kemari ya. Iya, Tapi yang bolak-balik ya